sudah makan duluan, ada pernah ngalamin hubungan suami istri duluan, meskipun itu di pagi hari, ada perkara edan, perkara murtad, kedatangan darah haid atau darah nifas, itu mah kalau sudah disebutkan perkaranya berarti tidak sah dipakai niat puasa sunnah. Taklim yang akan kita bahas malam ini masih membahas tentang macam-macam rukun puasa. Benar ya? Udah berapa yang sudah dibahas? Lupa. Ada berapa itu Pak Ganis rukun puasa? Ya, kita ulang, kita tahu kidin. Jumlah rukunnya puasa baik itu fardu ataupun sunnah salah satu asya'a jumlahnya mah cuman ada 3 per yang sudah dibahas baru 1 yaitu nih yang nomor kedua yang insya Allah malam ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bima 'allamtana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha tarku muftirin min wusuli ainin limun fidi maftuhin min jawfin katanawuli ta'amin wa in qalla kasam samatin. Wasaniha tarku muftirin nomor kedua rukunnya puasa yaitu tarku muftirin meninggalkan dari setiap perkara yang membatalkan puasa. Diulang, rukunnya puasa baik itu puasanya sunnah ataupun puasanya fardu, rukun yang nomor keduanya yaitu tarku muftirin meninggalkan dari setiap perkara yang membatalkan puasa. Nyatanya min wusuli ainin limunfidi maftuhin, dari setiap perkara yang datang melalui lubang yang terbuka. Min jaupin, yang dimaksud dengan limun fidi maftuin di sini min jaupin, dari luar masuk barang tersebut melalui lubang yang terbuka masuk ke dalam. Contoh, kata nauli amin, seperti masuknya perkara yang membatalkan tersebut dari luar masuk ke dalam lubang yang terbuka. Contohnya yaitu bapak lagi puasa ngambil gorengan. Haji kerjanya sudah diambil tuh, belum cukup diambil doang kong, diambil dibelah kong, nah dimakan kong. Nah, itu dari luar goreng singkong tersebut kalau lagi puasa, kalau sudah diambil dimasukin ke dalam mulut terus masuk lewat tenggorokan ke dalam perut, batal puasa.
Ajengan hapunten. Tadi yang dicontohkan mah itu goreng singkong gede itu masak kepel. Bagaimana perkara makanan tersebut yang masuk ke dalam lubang yang terbukanya cuma sedikit? Contoh di sini kasam samatin, kayak makanan tersebut hanya sebatas ukuran kecilnya sebatas biji sawi, biji wijen. Tahu biji wijen Bapak? Yang suka ada di atas roti, biji wijen. Nah, sekecil itu pun makanan yang bila mana dimasukin ke dalam mulut terus masuk ke dalam perut berarti puasanya batal. Hindari tuh yang seperti itu, karena menghindari makanan yang masuk lewat lubang terbuka tersebut yaitu merupakan rukun puasa yang nomor kedua. Gimana itu mah makanan? Kalau minuman, minum ya, aus, seteguk. Banyak nggak seteguk Pak? Banyak seteguk mah, karena ada ukuran terkecilnya air tersebut setetes. Batal nggak tuh ajengan bila mana kita lagi puasa memasukkan setetes minuman yang dari luar kita ambil kita tetesin ke dalam mulut contohnya. Wanuk potimain, tidak bedanya dengan makanan sekecil biji wijen, minuman yang hanya sebatas setetes pun itu sama harus dihindari ketika kita lagi berpuasa. Batal pada nanti puasanya. Bila mana ada setetes makanan, apalagi secangkir gudai mah. Setetes saja bisa membatalkan puasa. Wa idkhali syai'i fil fami aw fi makhruji ghairihi, atau memasukkan sesuatu perkara ke dalam mulut aw fi makhraji ghairihi, atau memasukkan sesuatu perkara fi makhraji ghairihi di dalam tempat selain daripada mulut lubang yang terbuka. Karena yang dari adanya lubang yang terbuka yang ada dalam tubuh kita tuh bukan mulut doang ternyata Mas. Ada yang namanya lubang hidung, ada yang namanya lubang telinga, ada lubang anus tempat BAB, ada lubang tempat kencing. Itu namanya lubang yang terbuka. Hindari tuh kalau lagi puasa dari setiap perkara yang masuk jalur lubang tersebut. Contoh, kaidah khali udin fi udunin au jarahatin. Kayak seperti kita lagi puasa, bahasa yang sering kita kenal mah ngorek-ngorek kuping. Tuh. Nah, ini maksudnya korek kuping kan dari luar masuk ke dalam telinga, lubang telinga terus ke dalam. Hati-hati pada hindari hal seperti itu kalau lagi berpuasa. Kenapa? Menghindari hal seperti itu merupakan rukun karena menghindari dari setiap perkara yang membatalkan. Tuh dicontohin di sini. Wa idkhali syai'i fil fami, memasukkan sesuatu perkara ke dalam mulut, au fi makhraji ghairihi, atau ke dalam setiap jalan tempat keluar selain daripada mulut. Ada lubang hidung, lubang telinga, lubang anus, tempat kencing. Dicontohin di sini, ka'idkhali udin fi udunin, kayak contohnya memasukkan korek kuping dah tuh ke dalam Gimana kalau tiang listrik? Ya apalagi tiang listrik dimasukin. Kalau gini
Contoh-contoh. Ini bukan lubang yang terbuka yang tadi disebut. Contoh misalkan di perut kita ada luka bekas sayatan, bekas dioperasi, naudzubillahi min dzalik. Terbuka bekas operasiannya. Kita masukin tuh kayu ke dalam lubang itu. Apa kek yang dimasukin? Enggak kelengkeng kek? Atau buah dukung kek? Atau tadi tuh goreng singkong? Nah, batal enggak kalau ada perkara yang masuk dalam lubang yang terbuka, tapi lubang yang terbukanya yaitu bekas sayatan, luka. Au jarahatin, atau masuknya perkara tersebut lewat lubang yang terbuka bekas sayatan. Itu yang dimaksud jarahatin. Batal tuh puasanya. Batal. Karena dari luar masuk ke dalam. Hindari, itu pun rukun puasa yang nomor kedua. Menghindari dari setiap perkara yang membatalkan. Kalau muntah gimana? Kan muntah mah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sekarang kita balik. Batal nggak ajengan bila mana kita lagi berpuasa, tapi kita sengaja pengen muntah. Enggak pengen muntah ini mah. Enggak mau. Tapi disengaja dipaksa agar keluar itu makan dibalik. Bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Batal enggak puasanya. Ketika ada orang yang sedang berpuasa. Ngehajak-hajak pengen wamin istiqaatin. Dan dihindari perkara yang selanjutnya. Selain memasukkan perkara yang dari luar ke dalam lewat lubang yang terbuka, yaitu menghindari sedang berpuasa disengaja jangan dicolok-colok. Tidur yang benar, jangan kaki di atas kepala di bawah, yang Anda tergumuh. Nah, sengaja begitunya itu pengen muntahnya tersebut, hukumnya batal. Dari mana dalilnya ajengan? Masa iya sih ngajak batal, ngajak kita pengen muntah batal puasa, kita harus hindari. Liqaulihi sallallahu alaihi, karena anak hadis dari baginda Rasul mengatakan, man dara'ahu al-ilqa'u ay ghalabahu wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Satu nih kalimatnya. Itu batuk namanya. Kata Nabi, mandara'ahu al-ilqa'u ay ghalabahu, barang siapa yang sedang berpuasa tapi tiba-tiba ketika sedang berpuasa pengen muntah. Ini mah pengen. Ada rasa pengen muntah. Wa huwa shaimun. Keadaan orang tersebut sedang berpuasa. Falaisa alaihi qada'un, maka hukumnya kepada orang yang sedang berpuasa tapi perasaannya pengen muntah, terus muntah sekalian, maka falaisa alaihi qada'un, orang tersebut tidak ada hukumnya wajib qada, berarti sah puasanya kalau pengen muntah. Yang tadi dibahas mah sengaja. Nah, itu bedanya. Dipakai makanan. Makanya yang kedua dibagi nih kata Rasul, wamin istiqa'a fal yuqba, dan barang siapa yang menghajak-hajak pengen muntah, istiqa'a. Tadi magolaba, sekarang mah istisqa'a. Bukan pengen ini mah pade, tapi disengaja pengen disengaja. Biar muntah gimana caranya? Nah, kalau hukum yang kedua mah fal yuqba, maka wajib kepada orang tersebut bayar utang. Berarti puasanya batal. Itu perbedaan muntah. Kalau disengaja pengen muntah batal puasanya, kalau tidak disengaja mah tiba-tiba muntah, terusin puasanya. Tidak hukum wajib qada, tidak batal puasa. Berarti yang harus dihindari mah rukun puasa selanjutnya, yaitu dihindari harus jangan sengaja pengen muntah.